Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva by Sajaraya. Shinfasyang Sutra Teratai, episode 1828. Para bodhisattva pada ladang pelatihan di atas awan terjun ke dalam dunia. Pada ladang pelatihan di atas awan di langit, para bodhisattva berkumpul untuk terjun ke dunia. Kelompok harmonis ini memiliki jalinan jodoh yang istimewa, datang ke persamuan puncak buru nasar dari kawasan lain. Dengan maha cinta kasih, menyebarkan cinta kasih ke seluruh dunia. Dengan maha belas kasih, bersumbangsi dengan sukacita di mana-mana. Hadirin sekalian, bersungguh hati. Sampai kapan bisa terus menjelaskan Dharma? Karena itu, setiap orang harus bersungguh hati dan menghargainya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan satu hari, maka hargai hari itu dengan baik-baik. Bukan hanya menghargai satu hari, tapi hargai setiap detik. Setiap dharma harus terserap ke dalam batin. Meskipun langit begitu luas, tetapi waktu itu begitu singkat. Setiap orang harus bersungguh hati. Batin yang lapang bisa merangkul alam semesta, tetapi pikiran kita tidak boleh terpisah sedikit pun dari Dharma. Maka kita harus bersungguh hati. Kalau tidak, satu kalimat dan kata dari Dharma yang kita dengar akan berlalu begitu saja seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh hati. Pada ladang pelatihan di atas awan di langit, para bodhisattva berkumpul untuk terjun ke dunia. Coba renungkan, di mana jalan kebenaran itu? Di manakah tempat pelatihan diri sesungguhnya? Apakah masuk ke dalam hutan berarti mereka sedang melatih diri? Inti dari pelatihan diri adalah satu niat dalam hati. Lalu, ke arah mana hati ini harus diarahkan? Di mana hati itu berada? Seperti apa bentuknya? Apa yang harus dilakukan oleh hati ini? Kita hanya mengatakan pelatihan diri itu ada pada satu niat dalam hati. Lalu, apa itu satu niat dalam hati ini? Satu niat dalam hati itu mewujud menjadi tindakan. Ketika kita memasuki ladang pelatihan diri, kita harus bersungguh hati. Bagaimana caranya menggunakan hati ini? Dalam hubungan antar manusia, hatiku adalah ladang pelatihan. Hatimu juga adalah ladang pelatihan. Setiap orang memiliki ladang pelatihan dalam dirinya masing-masing. Lalu, seperti apa bentuk ladang pelatihan ini? Bentuk dan rupanya seluas langit yang tak berbatas. Pada ladang pelatihan di atas awan di langit, ketika kita melafalkan gata pendupaan, bukankah para Buddha akan menampakkan seluruh raganya di atas awan keberuntungan? Buddha di dalam batin kita adalah setiap orang memiliki Buddha di dalam batin mereka, yaitu sifat hakiki yang sedemikian adanya. Sifat hakiki tatata, batin merangkul seluruh angkasa. Sebersih pikiran ini seluas alam semesta, seluas angkasa tak terbatas. Di atas awan, bukankah semua adalah ladang pelatihan kita? Selain itu, tempat awan berkumpul adalah para bodhisattva. Para bodhisattva ini keluar dari ladang pelatihan di atas awan dan ingin terjun ke dunia. Sama seperti ketika kita melatih diri, masuk ke dalam ladang pelatihan, yaitu untuk kembali pada sifat hakiki. Ketika kita sebagai perumah tangga dengan keluarga awam,
kita memiliki banyak kekhawatiran dalam keluarga. Lalu kita tercerahkan, tahu bahwa hidup itu tidak kekal. Kita ingin menemukan makna dari hakikat manusia, ingin menemukan nilai kehidupan. Jadi, kita meninggalkan keluarga kecil dan berjalan memasuki ladang pelatihan besar. Ladang pelatihan besar ini adalah tempat bersandar bagi fisik dan mental setiap orang. Ketika kita masuk ke ladang pelatihan ini, menjadi keluarga besar ini, namun keluarga ini bukanlah keluarga kecil keduniawian. Keluarga besar ini adalah semua orang memiliki satu tekad yang sama. Saya juga memiliki sebersit pikiran. Apakah hidup ini hanya sibuk bekerja untuk sebuah keluarga? Apakah seumur hidup seperti demikian? Apakah seumur hidup saya akan seperti ini? Dengan sendirinya, saya akan berpikir, tidak, saya harus mencari kehidupan yang ideal untuk masa depan saya. Sungguh merupakan kehidupan yang benar-benar ideal bagi tubuh dan pikiran saya. Lalu, apa cita-cita saya? Yaitu menjadikan seluruh dunia sebagai satu keluarga besar. Anda ingin demi keluarga besar di dunia memasuki hutan rimba besar ini, maka harus menetapkan tekad yang kuat. Memasuki hutan rimba. Setiap orang adalah mereka yang memiliki tekad yang sama dengan kita, orang-orang setelah memasuki ladang pelatihan ini. 6 prinsip keharmonisan sangga. Anda harus mematuhi ajaran ini, dan saya juga harus mematuhi ajaran yang sama. Satu ladang pelatihan yang sama, satu ajaran yang sama. Di dalam harus harmonis dulu. Setelah berjalan keluar dari mazhab, yakni memasuki kerumunan orang banyak, mengatasi kebingungan dan melenyapkan delusi bagi kerumunan di luar sana. Ada sangat banyak orang yang tidak bisa berpikir terbuka mengenai hal-hal keduniawian rumah tangga dan tidak tahu arah ada di mana. Seperti ketika kita masih hidup dalam kehidupan keduniawian. Jadi, ketika kita hidup dalam keduniawian, kita pun bingung dan tak tahu arah hidup. Tapi kemudian kita sadar dan memahami bahwa jalan duniawi bukanlah tujuan sejati hidup. Karena itulah kita bersama-sama memiliki satu tekad yang sama, mencari sebuah ladang pelatihan. Ladang latihan menyatukan tekad kita, sehingga memiliki satu tekad yang sama. Ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dunia ini begitu luas, dunia sangat besar, namun bisa menemukan orang-orang dengan tekad yang sama dan hidup bersama dalam satu keluarga besar adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Maka kita seharusnya di tengah hutan rimba, 6 prinsip keharmonisan sangga, 6 dalam hal kehidupan, 6 jenis masalah dalam kehidupan, kita semua harmonis. Demikian memiliki tekad hati yang sama. Keluarga ini, keluarga besar ini, hutan rimba pelatihan diri semua orang, hanya memiliki satu arah yang sederhana. Pelatihan ke dalam, yaitu saling menghormati, saling mendorong, tekun dan bersemangat dalam menapaki jalan kesadaran. Ini adalah arah dari tekad pelatihan diri kita berada di dalam satu keluarga besar. Saling mencapai, memahami dharma yang sama, pergi keluar, para makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus mengajar dan menuntun mereka, membimbing mereka, agar mereka memahami arah kehidupan yang sebenarnya. Ini merupakan tanggung jawab kita. Maka, alam semesta merupakan ladang pelatihan. Langit demikian luas. Semuanya merupakan ladang pelatihan. Sutra teratai ada di mana-mana,
di langit, bumi, lautan, gunung, dan sungai. Bukankah seluruhnya merupakan ladang pelatihan yang dapat dicapai sutra teratai? Maka, pada ladang pelatihan di atas awan di langit, itu artinya meliputi seluruh langit dan bumi. Di mana ada manusia, di sana ada dharma. Maka, pada ladang pelatihan di atas awan di langit, tempat di mana tiada rintangan, jangkauan kita sedikit lebih dekat. Kita dan tetangga kita sama saja, batin tiada kemelekatan, tiada yang dilekati, hanya satu tekad. Maka seharusnya semua orang memiliki niat yang sama, di bawah langit yang sama, di bumi yang sama. Maka ini disebut langit dan awan. Semuanya merupakan ladang pelatihan. Kita membangkitkan hati bodhisatwa untuk melatih diri di ladang pelatihan. Bukan hanya untuk memberi manfaat bagi diri sendiri, kita juga perlu terjun ke dunia. Jadi, mencari Dharma. Dharma merupakan kebenaran sejati dari pencerahan. Jadi, kita di tempat ini adalah untuk belajar menjadi yang tercerahkan. Mempelajari Dharma di ladang pelatihan yang besar ini untuk belajar bagaimana meningkatkan welas asih kita terhadap orang lain. Keluarga kecil dengan memutus cinta kasih yang ternoda dari keluarga kecil. Keluarga besar memurnikan hati, menjadi satu dengan semua makhluk hidup. Jadi, kita memandang para makhluk hidup di dunia sebagai keluarga kita. Ketika makhluk hidup menderita, kita membangkitkan hati bodhisatwa untuk terjun ke dunia. Adalah untuk membimbing semua makhluk secara luas. Inilah tujuan kita. Jadi, tujuan kita memasuki kelompok harmonis. Kita semua mempunyai jalinan jodoh yang sama. Kita sudah bergabung dengan kelompok keharmonisan dalam keluarga besar ini. Dalam tempat latihan diri ini. Kelompok harmonis ini memiliki jalinan jodoh yang istimewa. Kita bekerja sama dengan bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong. Dalam keluarga besar ini, jalinan jodoh ini sungguh istimewa. Jadi, di tempat ini, yang lebih sulit didapatkan lagi adalah kita berada di persamuan puncak burung nasar. Di persamuan puncak burung nasar, kita semua punya tujuan yang sama, yaitu mencari Dharma. Tujuan utama Sutra Teratai adalah menjalankan praktek bodhisatwa. Ini adalah jalinan jodoh kita yang istimewa. Oleh karena itu, kita saat ini, Buddha selamanya berada di dunia. Buddha berada di dunia. Di tempat manakah di dunia ini? Puncak burung nasar. Sang Buddha membabarkan Dharma, Dharmakaya, berada di puncak burung nasar. Karena beliau di puncak burung nasar membabarkan Sutra Teratai. Di puncak burung nasar menyempurnakan pembabaran jalan bodhisatwa. Sangat banyak bodhisatwa yang berhasil mencapai jalan bodhisatwa setelah memasuki puncak burung nasar. Oleh karena itu, persamuan puncak burung nasar di dalam Sutra Teratai juga menyebutkan puncak burung nasar selamanya tidak bisa bubar. Adalah di tempat itu. Janji bertemu di sana? Bukan. Kemanapun Sutra Teratai pergi, tidak lain tidak bukan adalah puncak burung nasar. Oleh karena itu, Sutra Teratai mewakili persamuan puncak burung nasar. Ajaran jalan bodhisatwa dunia yang dibabarkan oleh Sang Buddha itu adalah Sutra Teratai. Oleh karena itu, tempat di mana ada Sutra Teratai itu adalah tempat persamuan burung nasar. Adalah tempat munculnya stupa mustika. Oleh karena itu, Buddha masa lalu, Buddha masa sekarang mengajak berkumpul sangat banyak. Buddha belahan jiwa dari 10 penjuru.
masih ada Buddha masa mendatang, Bodhisattva, tempat berkumpul para Buddha dan Bodhisattva, itulah datang ke persamuan puncak burung nasar dari kawasan lain, datang dari berbagai penjuru. Ini merupakan jalinan jodoh. Jalinan jodoh. Lihatlah kita. Tahun 2020 kita mengadakan camp pelatihan 4-in-1 seluruh dunia. Relawan seluruh dunia mendaftar. Peserta ada 5.000-an lebih orang. Meskipun tidak semua orang pulang, tetapi semua orang bergabung melalui daring. Melalui pertemuan daring, mendengarkan Dharma, meresapi Dharma, dan giat bersemangat. Tidak ketinggalan satu pelajaran pun. Meskipun tempatnya berbeda, tetapi setiap rumah memiliki ladang pelatihan. Setiap lokasi menjadi persamuan. Yang mendaftar ada lebih dari 5.000 keluarga. Masing-masing rumah menjadi sebuah persamuan puncak burung nasar. Kantor-kantor perwakilan kita juga sama, menjadi tempat berkumpul untuk giat bersemangat. Jadi bisa dikatakan bahwa baik tempatnya besar maupun kecil, tergantung pada kondisi lingkungannya ada di mana. Jaringan melalui cloud terhubung hingga ke rumah, ke kantor cabang, kantor perwakilan, penghubung. Dimanapun tempatnya, bahkan di posko daur ulang sekalipun. Setiap pagi semua orang juga berkumpul di depo daur ulang. Sama juga mendengarkan Dharma. Sama juga berada di persamuan puncak burung nasar. Jadi, pikirkanlah bahwa datang ke persamuan puncak burung nasar dari kawasan lain. Ini merupakan sebuah ladang pelatihan di mana kelompok harmonis ini memiliki jalinan jodoh yang istimewa. Oleh karena itu, dengan maha cinta kasih, menyebarkan cinta kasih ke seluruh dunia, membuka pintu Dharma dari maha belas kasih. Maha belas kasih adalah cinta kasih. Berharap setiap orang di dunia akan aman dan selamat. Inilah yang disebut maha belas kasih. Maha belas kasih tanpa syarat, mencakup seluruhnya. Semuanya adalah cinta kasih. Maka, maha belas kasih disebut maha cinta kasih. Oleh karena itu, dengan maha cinta kasih, menyebarkan cinta kasih ke seluruh dunia. Bagaimana dengan maha belas kasih? Dengan maha belas kasih bersumbangsi dengan sukacita di mana-mana. Dengan maha belas kasih untuk semua makhluk, dimanapun ada orang yang membutuhkan, kita akan ke sana untuk mencabut penderitaan. Ketika orang terluka, saya merasakan sakit. Ketika orang menderita, saya merasa sedih. Ketika makhluk hidup membutuhkannya, kita harus segera bersumbangsi, memberi. Lihatlah baru-baru ini, tahun 2020, bencana yang tidak terprediksi terjadi di Jepang, Pulau Kyushu. Banjir ini adalah bencana yang sangat parah yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Ini adalah bencana yang sangat parah. Hal yang sama terjadi di daratan Tiongkok. Lebih dari 20 provinsi telah mengalami bencana banjir. Ini sangat parah. Gunung-gunung longsor, jalan terputus, dan jembatan hanyut. Berapa banyak rumah penduduk yang hanyut oleh air yang turun dari pegunungan. Bahkan rumah yang paling kokoh pun dibuat hancur seperti tahu. Dibuat berputar-putar oleh air dan tanah pegunungan. Inilah kekuatan alam yang luar biasa. Relawan Ceci mulai bergerak. Jejak kaki Bodhisattva mulai keluar rumah berpergian. Melihat betapa sulitnya setiap langkah yang diambil, para Bodhisattva melangkah mengambil tindakan. Namun daerah bencana itu tertutup lumpur, bagaikan rawa. Melihat bagaimana mereka akan tenggelam di setiap langkah, mereka perlu menarik kaki mereka keluar, tetapi sulit ditarik keluar. Melihat bagaimana mereka mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menarik kaki keluar, ini sangat sulit. Karena begitu diinjak,
maka sangatlah dalam dan lumpurnya sangat lengket. Ingin menariknya keluar benar-benar menggunakan seluruh kekuatan di kaki mereka. Sangat sulit ditarik keluar. Seperti ini. Maka mereka harus menarik kaki mereka keluar setiap kaki melangkah. Begitu sulit ditarik keluar. Sangat sulit mengangkat kaki mereka, kaki depan lalu kaki belakang. Melihat mereka tidak pernah mengatakan bahwa jalan di depan terlalu sulit lalu mau kembali, bencana sudah berada di depan mereka. Daerah itu, daerah di sebelah puncak gunung sana adalah tempat bencana. Para survei bencana yang datang ke sini pasti melangkah maju terus. Mereka tanpa menoleh ke belakang. Melihat mereka seperti ini, bertekad mesti mencapai tujuan mereka. Untunglah mereka sampai ke tujuan. Orang-orang yang terlihat menderita. Rumah-rumah mereka sudah hancur dan makanan juga telah terputus. Untunglah relawan Ceci telah tiba. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Sesulit apapun saya, sudah tiba di tujuan. Untung saya sudah tiba. Untunglah semacam ini adalah maha belas kasih dan bersumbangsi dengan sukacita. Mereka telah tiba di tujuan, di mana pun rumah orang berada, tidak peduli daerahnya dan tidak peduli seberapa sulit situasinya. Kita menyingkirkan sangat banyak kesulitan untuk mereka. Jadi mengatasi kesulitan apapun akan diatasi. Untunglah ada tiba di tempat tujuan. Ini sangat sulit, tetapi mereka sangat bersedia. Beginilah mereka tiba. Ini sangat sulit, tetapi untung ada tiba di tempat tujuan. Ketika mendengar kalimat ini, bukankah kalimat ini adalah maha cinta kasih, maha belas kasih, maha sukacita, dan maha keikhlasan? Cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Cinta kasih dari maha belas asih menyeluruh di setiap sudut di dunia. Insan Ceci juga demikian, memiliki sifat yang sama. Selalu di TAI TV, saya sering mengatakan kepada mereka, kalau kalian melihat insan Ceci di negara manapun, seragam biru putih, insan Ceci seragamnya sama. Bodhisatwa-bodhisatwa itu berjalan di mana? Jika di Jepang, di tampilan gambar Anda harus memberitahu kepada saya Jepang. Jika berjalan di Amerika, Anda harus memberitahu saya berjalan di Amerika. Begitu pula di Perancis maupun Inggris. Kini dimanapun akan terlihat memakai seragam biru putih. Di dunia, berapa banyak negara-negara kecil, sangat banyak negara yang terlihat memakai seragam biru putih. Namun, sekarang mereka berada di mana? Karena itu, saya sering meminta dan berkata kepada mereka, apakah Anda negara? Ini adalah seragam biru putih dari negara mana? Jika bisa demikian, kita dapat lebih mengetahui. Dengan maha cinta kasih menyebarkan cinta kasih ke seluruh dunia. Ini berbeda negara. Seragam biru putih yang sama hadir di tempat tersebut. Dengan maha belas kasih bersumbangsi dengan sukacita di mana-mana. Yang sama. Akan ada insan Ceci di berapa banyak pun tempat yang sulit dan berat. Betapa sulitnya juga mereka tetap bersedia mengatasi dan melewatinya. Jadi kita harus dengan sangat sungguh hati untuk memahami. Di atas awan, di langit, tempat apapun yang ada awan dan langit, itulah ladang pelatihan. Di daerah bencana berlumpur di Cina, relawan Cici di sana, di bawah langit tersebut, menapaki jalan yang sulit ini selangkah demi selangkah. Di sana adalah ladang pelatihan. Di sana sekelompok bodhisatwa berjalan. Di tempat tersebut, sekelompok bodhisatwa itu, arah batin mereka adalah menuju ke tempat bencana di mana orang-orang menderita. Hati maha cinta kasih dan belas sayang adalah di tempat tersebut. Jadi bodhisatwa berkumpul bagaikan awan dan terjun masuk ke dunia. Segerombol orang berkumpul dan pergi ke tempat itu. Ini dikarenakan kelompok harmonis ini memiliki jalinan jodoh yang istimewa.
membawa dharma duniawi dari Sutra Teratai. Ladang pelatihan dari persamuan Puncak Burung Nasar. Mereka pergi kemanapun, membawa persamuan Puncak Burung Nasar di dalam batin. Puncak Burung Nasar di dalam batin mereka. Sebab Puncak Burung Nasar berada di dalam batin mereka. Kita semua orang selalu dan setiap saat, setiap menit dan detik berlatih di Puncak Burung Nasar. Sebab Puncak Burung Nasar berada di dalam batin kita, mari kita semua bersungguh hati. Karena ladang pelatihan Sutra Teratai berada dimanapun dan juga ada di dalam hati kita. Jadi ini adalah tempat pelatihan Puncak Burung Nasar. Kita semua bersama-sama di tempat pelatihan ini. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah pagoda Puncak Burung Nasar. Baik-baiklah membina diri dalam pagoda Puncak Burung Nasar ini. Jika bisa demikian, setiap detik, setiap menit, batin kita adalah persamuan Puncak Burung Nasar. Setiap menit dan setiap detik dalam memperlakukan orang dan menangani masalah adalah persamuan Sutra Teratai. Kita semua para bodhisatwa yang berada di persamuan Sutra Teratai. Menghadapi orang yang kelak akan mencapai kebudaan, kita tidak boleh meremehkan semua orang. Jadi, tidak boleh ada sama sekali Anda dan saya, benar dan salah, atau diri sendiri dan orang lain. Inilah yang paling utama dalam memasuki tempat pelatihan ini. Ini juga merupakan kewajiban dari para praktisi. Tiap hari mendengarkan sutra adalah mendengar di sini, mendengar keharmonisan dunia manusia. Mendengar di mana kita, bagaimana dengan kesungguhan hati, Dharma berada di dalam batin kita. Mendengar kita harus bagaimana memperlakukan orang, bagaimana kita menangani masalah. Ini merupakan persamuan Puncak Burung Nasar. Jadi kita perlu dengan kesungguhan hati. Tiada tempat yang bukan tempat latihan diri. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Bodhisattva Sarwa Satwa Priyadarsana mengabarkan Dharma kepada ayahnya. Ia segera berkata pada ayahnya dalam bentuk syair, "Raja Agung, engkau sekarang hendaknya tahu, ketika aku menjalankan pembinaan diri di tempat itu dan seketika mencapai samadhi yang menjelmakan segala wujud." Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raya. Bodhisattva Sarwa Satwa Priyadarsana di masa kehidupannya, proses pelatihan dirinya selalu mempraktekkan jalan bodhisattva. Pada waktu yang bersamaan juga dengan ketulusan hati memberikan persembahan. Setelah membakar diri memberi persembahan kepada Buddha dengan sangat tulus, semua persembahan yang diberikan telah selesai, maka membabarkan Dharma kepada ayahnya dalam bentuk syair, menggunakan syair dengan sederhana menjelaskan, "Raja Agung, engkau sekarang hendaknya tahu ketika aku menjalankan pembinaan diri di tempat itu dan seketika mencapai samadhi yang menjelmakan segala wujud." Ini adalah naskah sutra kemarin. Sekarang selanjutnya adalah, aku tekun menjalankan upaya bersemangat besar, mengorbankan tubuh yang kusayangi dan mempersembahkannya kepada Bhagawan demi mencari kebijaksanaan yang tiada tara. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raya. Bagian naskah ini, aku tekun menjalankan upaya bersemangat besar. Terhadap ayahandanya berkata, "Saya demi semua makhluk bersumbangsih, melatih diri. Saya mempersembahkan segalanya baik tubuh maupun batin. Saya mendanakan tubuh luar, dipersembahkan dengan hormat sebagai persembahan. Saya juga menggunakan tubuh saya untuk dipersembahkan dengan tulus kepada Buddha. Persembahan pada Buddha semacam ini, mempersembahkan jiwa dan raganya demi Dharma merupakan tubuh. Ini juga menunjukkan laku bakti terbaik. Sebelumnya bukankah saya telah mengatakannya, tubuh kita ini diberikan oleh orang tua kita. Kita menggunakan tubuh yang diberikan oleh orang tua kita.
diabdikan, dan bersumbangsi untuk masyarakat. Demi Dharma Buddha, kita giat bersemangat untuk melatih diri. Ini merupakan laku bakti terbaik. Tubuh yang dilahirkan oleh orang tua ini kita persembahkan kepada Buddha. Mempersembahkan jiwa dan raga untuk Dharma Buddha dan para makhluk. Ini juga merupakan membalas budi orang tua. Lihatlah Sang Buddha di sepanjang jalan yang telah dilalui. Ada setumpuk tulang belulang putih. Beliau lalu di tempat tersebut memberikan penghormatan, bersujud. Ananda menanyakan alasan yang mendasarinya. Sang Buddha telah mencapai kebudaan. Mengapa di tempat ini memberikan sujud kepada setumpuk tulang belulang putih ini? Sang Buddha berkata, tumpukan tulang belulang putih ini adalah merupakan orang tua saya dari kelahiran ke kelahiran. Saya membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih dikandung badan, juga masih tidak akan bisa habis membalas budi orang tua. Karena ada begitu banyak dan begitu banyak orang tua yang melahirkan saya dari kelahiran ke kelahiran. Saya lahir dari kelahiran ke kelahiran, melatih diri dari kelahiran ke kelahiran, memanfaatkan tubuh ini untuk melatih diri. Jadi, budi kebajikan yang diberikan oleh orang tua kepada saya selamanya tidak akan bisa habis untuk membalasnya. Jadi, melihat tumpukan tulang belulang putih yang begitu besar ini dari kelahiran ke kelahiran merupakan orang tua saya. Jadi saya harus membangkitkan rasa hormat di hati saya. Ini adalah mengajari kita bukan hanya membalas budi jasa orang tua pada kehidupan ini saja. Kita juga harus membalas di kehidupan lampau sejak kelahiran yang tak terhingga. Orang tua yang melahirkan di kelahiran yang tak terhingga, bisa saja kalian duduk di hadapan saya. Mungkin saja salah satu dari kalian tidak tahu siapa, juga adalah orang tua saya pada kehidupan lampau. Apalagi itu adalah setumpuk tulang putih. Buddha mengatakan, tumpukan tulang itu juga adalah orang tua saya dari kehidupan ke kehidupan. Terlebih lagi kita saling berhadapan. Makhluk hidup yang banyak sekali yang kita temui. Apakah di tengah kumpulan orang banyak ini dengan masa lalu saya, apakah tidak ada hubungan? Seharusnya semua ada hubungan. Mungkin saja adalah orang tua saya dari kehidupan ke kehidupan. Tidak tahu ada berapa banyak yang di hadapan saya. Oleh karenanya, saya hendak membalas budi jasa dari banyak kehidupan. Oleh karenanya, kepada orang yang saya temui harus bersyukur, rasa hormat dan berterima kasih semacam ini. Jadi kita membina diri intinya adalah ini. Jadi harus giat. Aku tekun menjalankan upaya bersemangat besar. Aku tekun menjalankan upaya bersemangat besar. Adalah di setiap menit, detik, hari, dan setiap jam. Setiap hari dan jam, hati kita tidak perlu mencari Buddha jauh-jauh ke puncak burung nasar. Dalam hati kita selamanya ada Buddha yang selalu mengingatkan kita. Sifat hakiki kita sendiri hendak mengingatkan kita. Kita harus setiap saat tekun menjalankan. Aku tekun menjalankan upaya bersemangat besar. Bertemu orang, kita harus melatih diri. Kesemuanya ini, kalian semua adalah orang yang memiliki sebab dan jodoh dengan saya. Maka baru bisa duduk di hadapan saya saat ini. Juga mungkin saya adalah senior atau dermawan bagi saya. Juga mungkin saja adalah senior atau dermawan bagi saya. Oleh karenanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Jadi, ini disebut tekun menjalankan upaya bersemangat. Sebersih niat ini, senantiasa selalu bersungguh hati, bersentuhan dengan keadaan. Yang bersentuhan dengan keadaan, kita perlu bersyukur, menghargai, dan mencintai. Bersyukur, menghargai, dan mencintai ini. Jika setiap hari bisa begini, saat kita berinteraksi dengan siapapun, kita semuanya tidak akan mengatakan bagaimana sikapnya terhadap saya, bagaimana sikap saya terhadap dia,
maka tidak ada terjadi. Sifat kita terhadap satu sama lain adalah rasa syukur, rasa hormat, dan cinta. Kamu harus bersyukur terhadap saya harus bersyukur terhadap kalian. Makanya bersyukur terhadap kalian, membiarkan saya menjalani kehidupan yang tenang, memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Kalian bersyukur kepada saya, makanya perlu memiliki jalinan jodoh ini. Kita hidup bersama-sama mendengarkan ajaran Buddha. Ini adalah rasa saling bersyukur dan berterima kasih. Makanya kita harus giat bersemangat, tekun untuk mempraktekannya ini. Meliputi orang terhadap orang. Beginilah cara Anda melatih diri. Tidak ada orang, bagaimana kita bisa melatih diri? Tidak ada yang Anda dan saya, tidak ada orang mengasah diri saya. Bagaimana saya bisa bersinar? Makanya, mengikuti niat kita harus bersyukur. Meskipun ini bertentangan dengan keinginan, kita tetap perlu bersyukur. Karena kita ada dharma yang menyadarkan. Seperti orang-orang itu mulai melakukan survei bencana di China, Chongqing, ketika mereka menginjakkan kaki mereka ke tanah, mereka tidak dapat mengangkatnya lagi. Setelah berlalu, ketika mengingat kembali, bersyukur. Jalan itu saya pernah melewatinya. Saya bersyukur. Untungnya saya tiba di sana dan melakukan satu hal ini. Ini ketika berlalu semuanya bersyukur. Prinsip yang sama. Jadi kita harus berlatih dengan tekun dan giat bersemangat. Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, kita di saat ini harus memiliki pemikiran bersyukur, harus giat bersemangat, mengorbankan tubuh yang saya sayangi. Bodhisattva Sarwa Satwa Pria Darsana mengorbankan semua yang cintai, bahkan tubuhnya juga dikorbankan. Mempersembahkannya kepada bagawan demi mencari kebijaksanaan yang tiada tara. Ini sedang menjelaskan kehidupan lampau bodhisattva. Ini menjelaskan kalau pada kehidupan lampaunya mampu mengorbankan tubuh yang disayangi dan mencapai jalan pencerahan bersamanya. Menjalankan pembinaan diri di tempat itu adalah merujuk pada tempat dari Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasasri, di mana ia berkesempatan mencapai jalan dan mendengarkan sutra teratai. Satu hati mencari jalan kebudaan dan tekun menjalankan upaya bersemangat besar. Batin adalah sumber dari kejahatan dan tubuh adalah tempat berkumpul dari karma. Orang-orang di dunia adalah bodoh, makanya ada kemelekatan, sedangkan bodhisattva telah tercerahkan, makanya mampu mengikhlaskan. Ayahnya yang raja memberikan pujian pada kebajikannya dan sama-sama menuju ke tempat Buddha. Kehidupan lampau berarti bodhisattva sarwa satwa pria darsana. Seperti ini, dengan cara seperti ini, proses mati dirinya mampu mengorbankan tubuh yang disayangi. Oleh karena itu, mencapai jalan pencerahan bersamanya yang dilalui di kehidupan lampaunya, menjalankan pembinaan diri di tempat itu. Pada saat itu, yaitu di era Buddha Chandra Wimala Surya Prabhasasri mendengarkan dharma di ladang pelatihan itu. Maka satu hati mencari jalan kebudaan. Ini mengungkapkan masa lalu. Batin adalah sumber dari kejahatan. Mengatakan sebagai sumber dari kejahatan seharusnya merupakan sumber dari dharma. Sebagai sumber dari kejahatan juga tidak salah. Sumber dari kejahatan itu merupakan segala ketidaktahuan dan kerisauan. Batin merupakan sumber terciptanya karma dan juga merupakan segala dharma. Batin kita, di dalam batin kita, berubah menjadi baik. Itu adalah dharma bajik. Berubah menjadi jahat, itu adalah sumber dari kejahatan. Maka dari itu, batin adalah sumber dari kejahatan, juga adalah sumber dharma. Tubuh adalah tempat berkumpul dari karma, akumulasi dari karma. Kita orang-orang di dunia adalah bodoh dan melekat. Maka dari itu kita harus sadar
Kita sekarang belajar ajaran Buddha. Kita sudah belajar sampai menjadi yang tercerahkan. Maka jangan lagi kebingungan, kita harus tercerahkan. Maka tinggalkan pikiran yang membingungkan ini. Kita harus meninggalkannya. Ini adalah proses melatih diri. Tidak boleh terobsesi lagi. Tidak boleh lagi berkutat pada pertikaian antara orang-orang dan diri Anda sendiri di tempat itu. Harus meninggalkan segalanya. Oleh karena itu, ayahnya yang raja juga adalah ayah sukacita dan memberi pujian. Pada saat yang bersamaan juga dibimbing oleh anaknya untuk memasuki jalan Buddha. Batin adalah sumber dari segala fenomena. Ketika pikiran terdelusi muncul, hendaknya sadar dan jangan terbawa pergi olehnya. Ketika delusi berlalu, batin sebagai sumber menjadi kosong dan hening. Jika segala kebajikan telah sempurna, kegunaan menakjubkannya adalah tiada habis-habisnya. Batin adalah sumber dari segala fenomena. Ketika pikiran terdelusi muncul, kita harus tahu bahwa diri sendiri harus waspada. Hendaknya sadar dan jangan terbawa pergi olehnya. Diri sendiri harus selalu mengingatkan diri ini. Batin jika berada dalam sumber kejahatan, maka berarti ketika melihat kondisi luar, dia akan ikut terseret. Dan jika kita berada dalam dharma, batin kita juga telah tersadarkan. Maka itulah dharma. Batin adalah sumber dari segala fenomena. Jadi, batin ini, sisi sebaliknya adalah kejahatan, sisi muka adalah kebajikan. Itulah batin ini. Jadi, hendaknya sadar dan jangan terbawa pergi olehnya. Harus segera waspada. Jangan mengikuti ajaran jahat, maka batin terdelusi, tergerakkan. Jangan. Jadi, ketika delusi berlalu, batin sebagai sumber menjadi kosong dan hening. Setelah pikiran terdelusi lewat, jika kita tidak mengikuti sisi yang sebaliknya itu, pikiran terdelusi, batin kita pada dasarnya kosong dan hening. Adalah dikarenakan ketidaktahuan, sehingga kita bisa melakukan kesalahan, dan kita belajar ajaran Buddha. Kita harus tahu bahwa jangan membiarkan ketidaktahuan yang tergerakkan sesaat memikat kita ke sana. Kita harus mengingatkan diri sendiri dengan mawas diri. Dengan sendirinya, pikiran terdelusi kita itu akan dengan sangat cepat berlalu. Jadi, ketika delusi berlalu, dengan sangat cepat akan berlalu. Batin sebagai sumber menjadi kosong dan hening. Pikiran delusi itu jika telah berlalu akan seperti segumpal asap. Jika asap berlalu, kembali pada ruang yang murni. Sama, sehingga jika segala kebajikan telah sempurna, kegunaan menakjubkannya adalah tiada habis-habisnya. Jika batin kita bisa membuka kegelapan batin, sebenarnya pada dasarnya batin adalah murni dan jernih, tidak ternodai. Kegelapan batin tersebut akan demikian berlalu. Jika segala kebajikan telah sempurna, kegunaan menakjubkannya adalah tiada habis-habisnya. Jika bisa memahami, seharusnya bisa memahami semua ajaran ini. Berharap semua orang ingat, bersungguh hati dalam satu niat pikiran. Satu niat pikiran ini kita harus baik-baik menggunakannya dengan tanpa pamrih. Dan bersumbangsih masih harus dengan rasa syukur. Batin kita ladang pelatihan seperti ruang angkasa. Selamanya di mana-mana demikian, di awan, bodhisattva di sana. Kita terlahir di dunia sehingga menggenggam jalinan jodoh. Persamuan di puncak Burung Nasar semuanya datang dari 10 penjuru. Kita berada di ladang pelatihan yang besar dan juga bodhisattva dari 10 penjuru tinggal bersama. Melatih diri di sini. Melatih diri mengenai apa? Dengan maha cinta kasih menyebarkan cinta kasih ke seluruh dunia. Dengan maha belas kasih bersumbangsih dengan sukacita di mana-mana. Yaitu dengan maha belas kasih bersumbangsih dengan sukacita di mana-mana.
yaitu dalam mengatasi masalah senantiasa selalu maha cinta kasih, maha belas kasih, maha sukacita, maha keikhlasan. Memenuhi seluruh alam dharma, semuanya adalah ladang pelatihan kita, sehingga berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.